Pemadam Suara. Maafkan aku. Jamali, kau saja yang menjatuhkan jenazah Brahma ke laut. Aku tidak sanggup. Selamat tinggal, Brahma. Aku tidak menduga sama sekali bahwa laut ini akan menjadi kuburan Brahma. Kau harus mempertanggungjawabkan kematian Brahma. Lasmini, dia sedang mengemban tugas sebagai utusan Raja Majapahit yang membawa surat dari Sultan Malaka untuk Prabu Wikramawardhana. Iya. Hei, apa yang kalian ceburkan ke laut? Brahma. Brahma. Brahma, kau masih hidup, Brahma? Tadi aku sudah mati, dibunuh oleh Lasmini. Tapi karena Lasmini menangis, menyesal, maka aku hidup lagi. Brahma, kau memang orang yang paling sakti. Sekarang aku baru sadar, kau memiliki ilmu malih rupa yang bisa merubah dirimu menjadi banyak. Jadi aku yakin, Brahma, yang dibunuh oleh Lasmini adalah Brahma tiruan. Tapi kenapa kau menangis, Lasmini? Tidak, aku tidak menangis. Buat apa menangis? Oh, barusan kau tergesa-gesa menghapus air matamu dengan ujung lengan bajumu. Tidak. Bagimu lebih baik aku mati, bukan? Tapi kenapa kau menangis melihat aku mati? Tidak, aku tidak menangis. Tidak. Lasmini sangat malu. Dia lari ke dalam kamar dan mengunci diri. Aku tahu benar, Lasmini memang menangis. Dia nampak sangat menyesal setelah membunuh kamu, Brahma. Biarlah. Perjalanan Brahma, Jamali, dan Lasmini yang naik kapal layar besar dari Malaka ke Majapahit tidak mengalami hambatan apapun, sehingga dengan lancar sampai di Majapahit dengan selamat. Nah, Jamali, Ya. Lasmini, kita sudah sampai di Majapahit. Aku akan terus ke istana, menghadap kepada Prabu Wikramawardhana untuk memberikan laporan, dan juga menyampaikan surat dari Sultan Malaka kepada Prabu Wikramawardhana. Apakah kalian akan ikut aku ke istana? Kurasa tidak, Brahma. Aku akan menengok rumahku di kampung. Aku rindu sekali setelah sekian lama pergi jauh. Dan kau, Lasmini? Ke Padepokan. Oh, nah, selamat jalan. Iya, selamat tinggal, Brahma. Selamat tinggal, Lasmini. Lasmini, balaslah salam Brahma. Kan sudah selamat tinggal. Ya sudah, harus apa lagi? Lihat Kak Hanum, siapa ini yang datang? Hei, Raden Samba. Apa kabar, Kanda Dewi Harnum? Baik-baik saja. Dan kau sendiri? Ya, baik-baik saja.
Samba ini mau minta izin ke Hanum. Minta izin apa, Raden? Izin pengangkutan getah damar, Kanda Dewi. Kau ini, Raden Samba, sudah jadi pejabat keraton di kerajaan Sanggam, masih saja menumpuk kekayaan dengan berdagang terus. Istri saya yang tidak bisa diam, Kanda Dewi. Dia tidak betah menganggur, inginnya sibuk terus. Ya, terpaksalah saya harus minta izin Raja Madangkara untuk bisa mengangkut getah damar dari sini ke Sanggam. Sudah menghubungi Pati Betawa? Sudah, dan beliau tidak keberatan. Kalau begitu, tidak ada masalah, bukan? Benar sekali, Kanda Dewi. Kapan Tuanku Brahma datang? Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Sebab menurut perhitungan waktu, memang demikian. Tuanku Brahma masih tetap kuat, tidak mengenal lelah dalam mendharma baktikan hidupnya bagi kemanusiaan. Iya. Oh, itu dia Kakang Brahma datang. Iya, suara Raja Wali sudah terdengar. Wah, pasti Kakang Brahma sebentar lagi muncul. Jadi Sultan Malaka mau juga membatalkan tuntutannya atas Palembang, Tuanku Kakang Brahma. Benar, Patih Kutawa. Syukurlah. Dengan demikian baik Majapahit maupun Kerajaan Malaka terhindar dari suatu peperangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kalau kita lihat, ditariknya tuntutan atas Palembang itu menguntungkan Majapahit. Sebab Majapahit sedang babak belur sehabis menyelesaikan perang saudara. Sehingga Majapahit punya kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Iya, benar Tuanku Kakang Brahma. Sebab kalau saja Sultan Malaka tetap melaksanakan tuntutannya, bagi Majapahit sungguh merupakan beban yang paling berat. Baru saja selesai perang, harus perang lagi. Iya, namun adalah sebuah dilema yang satu jalur, yaitu bahwa sebenarnya lah yang tidak diinginkan oleh Sultan Malaka sama seperti yang tidak diinginkan pula oleh Raja Majapahit, yaitu sama-sama tidak mau perang. Iya. Malaka tidak mau perang karena belum siap, dan Majapahit tidak mau perang sebab baru saja perang saudara. Jadi di sini terjadi titik temu, meskipun dalam kepentingan yang berbeda. Dan rupanya titik temu inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh Kakang untuk meluluhkan hati Sultan Malaka. Benar, Patih Kutawa. Sebab aku terus terang merasa sayang kalau pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan di Kerajaan Malaka menjadi rusak, atau bahkan terhenti sama sekali diakibatkan oleh perang. Ya, Kakang. Godaan ambisi meluaskan wilayah kekuasaan inilah yang sebenarnya merupakan hantu. Setan penggoda kemakmuran bangsa. Mengurus diri sendiri di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat saja susahnya bukan main. Untuk apa menambah beban pikiran dengan ingin menyerbu kerajaan lain untuk meluaskan wilayah? Begitu bukan? Betul, Kakang. Nah, itu semua sebagai cermin bagi kita, di mana kita harus lebih giat lagi menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan mana saja yang ada di kolong jagat. Terutama harus memelihara hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan yang terdapat di sekeliling kita. Berikan pengertian kepada mereka bahwa kita sama sekali tidak punya keinginan untuk menyerang mereka, memperluas wilayah kekuasaan. Kita sama sekali tidak punya ambisi untuk meluaskan wilayah. Baik, Tuanku Kakang Brahma. Oh iya, aku dengar ada Raden Samba yang datang berkunjung dari Kerajaan Sanggam. Benar, Kakang. Kemana dia sekarang? Sedang berada di Toko Merik. Nanti sore suruh dia datang menghadap kepadaku. Daulat Tuanku Kakang Brahma. Tuanku Raja Agung Madangkara. Hai, kemarilah Raden Samba. Daulat, Tuanku. Nah, aku dengar dari Mantili
Maksud kunjunganmu ke sini untuk minta perizinan bagi usaha perdaganganmu? Benar, Tuanku Kakang Brahma. Saya mohon izin untuk dapat membeli semua hasil para petani Ketah Damar. Raden Samba, apakah kehendakmu itu tidak bisa dibatalkan? Dibatalkan? Maksud Tuanku, aku rasa tanpa harus memperoleh izin dari aku atau dari Tumenggung Aji Santa yang mengurus perdagangan, kau bisa saja melakukan perdagangan Ketah Damar, bukan? Maksud saya begini, Tuanku Kakang Brahma. Bila saya memegang surat izin khusus dari Tuanku Kakang Brahma, maka saya tidak akan merasa khawatir akan didesak oleh para pedagang lainnya. Raden Samba, persaingan dalam dunia dagang suatu hal yang biasa, bukan? Benar, Tuanku, benar. Akan tetapi sekarang ini, hasil Ketah Damar di wilayah Kerajaan Madangkara dikuasai oleh 2 perusahaan dagang raksasa. Sedangkan para pedagang lainnya hanya kebagian sisa. Nah, bila saya tidak memiliki izin khusus dari Tuanku, maka saya pun akan bernasib sama dengan pedagang lainnya. Tidak bisa membeli dalam jumlah besar, melainkan hanya jumlah kecil saja, Tuanku. Jadi kau ingin jadi pemborong yang paling besar yang menguasai perdagangan Ketah Damar? Bukan begitu, Tuanku. Maksud saya hanya ingin kemudahan. Sebab dengan jaminan nama Tuanku maka semuanya akan beres. Tidak, Raden Samba. Aku tidak akan memberikan izin khusus untuk hal-hal yang bersifat monopoli. Tuanku, saya tidak bermaksud untuk melakukan perdagangan monopoli, Tuanku. Saya hanya berkehendak mendapatkan kemudahan. Iya, memang siapapun juga ingin selalu mudah. Kau dan juga aku. Kalau bisa di dalam hidup ini, selalu memperoleh apa yang kita inginkan dengan mudah. Tapi hal itu amat mustahil. Sekalipun kita bisa melakukan makan dengan mudah, yaitu menyuap nasi ke mulut, tapi untuk mendapatkan nasi yang akan kita makan itu tidak mudah, Raden Samba. Kita harus mencangkul tanah, lalu mengolahnya, kemudian mencari bibit padi dan sebagainya, sampai di atas piring menjadi nasi. Ya, Tuanku. Atau pula kita bukan petani. Untuk bisa makan nasi harus punya uang. Untuk punya uang, kita harus bekerja. Begitulah seterusnya. Jadi apapun tidak ada yang mudah. Ya, betul, Tuanku. Nah, sekarang kalau kau mendapat izin khusus dari aku, maka dengan mudah kau akan bisa membeli seluruh penghasilan Ketah Damar. Lalu pedagang kecil yang lain jadi mati. Sebab jatah mereka kau ambil. Nah, aku telah memberikan kemudahan kepadamu sambil membunuh orang lain. Apakah itu suatu perbuatan seorang raja yang terpuji? Iya, Tuanku. Kehidupan pedagang kecil menjadi mati, Tuanku. Kau seorang pejabat tinggi kerajaan Sanggam. Uangmu tentu sangat banyak. Sehingga kau akan sanggup menjadi pedagang yang besar karena memiliki modal yang kuat. Aku yakin, sebenarnya kau dan istrimu tidak berambisi untuk menumpuk kekayaan secara berlebih-lebihan. Lantas hanya karena ingin menyalurkan kegemaran istrimu yang gemar berniaga, kau sampai hati membunuh kehidupan para pedagang kecil? Nah, akan dikemanakan jiwa kependekaranmu? Aku tidak percaya jiwa pendekar di dalam dirimu sudah tidak ada, Raden Samba. Tuanku Kakang Brahma, saya mohon ampun. Hati saya kini terbuka. Alangkah keliru apa yang saya inginkan selama ini. Bahwa ingin mendapatkan kemudahan tidak harus selalu membunuh mata pencaharian orang lain, melainkan harus dicapai dengan kerja keras. Iya. Syukurlah kau sudah dapat mengerti. Daulat Tuanku Kakang Brahma. Prabu Wikramawardhana tidak menyatakan keheranannya, Kanda? Maksudmu? Bukankah Kanda mengatakan kepada beliau
bahwa sahabat Kanda yang bernama Taji Malela yang pergi ke Malaka, padahal kenyataannya Kanda sendiri. Ya, kalau ingat itu sebenarnya aku jadi malu. Malu? Aku katakan kepada Prabu Wikramawardhana bahwa Taji Malela seorang pendekar yang mempunyai watak yang unik. Kalau menolong orang tidak mau secara langsung, melainkan melalui perantara, orang ketiga. Seperti dalam masalah pergi ke Malaka, dia tidak mau bertemu dengan Prabu Wikramawardhana secara langsung, tapi melalui perantara, yaitu aku. Oh, begitu. Iya, jadinya seperti anak kecil saja. Ah, tidak apa. Bukankah itu semua demi kebaikan? Iya, betul. Jadi Kakang Brahma tidak memberikan izin khusus kepada Samba mengenai perdagangan Ketadamar itu? Betul, Mantili. Kakang Brahma memberi izin dagang kepada Samba, tapi izin umum. Dan keberatan untuk memberikan izin khusus. Apakah Samba tidak kecewa? Sebaliknya, dia bahkan menjadi sadar bahwa melakukan perdagangan dengan mengandalkan hubungan baik dengan raja. Iya, saya juga sependapat. Tapi, aku yang agak tidak enak terhadap Kakang Brahma. Soalnya, tanpa berunding dulu dengan Kakang Brahma, aku langsung saja memberikan persetujuan kepada Samba. Iya. Seharusnya aku menunggu Kakang Brahma dulu. Tapi, Kakang Brahma tidak marah, bukan? Tidak. Aku hanya diberi nasihat. Kakang menyatakan tidak keberatan kepada Samba. Bisa dimengerti. Sebab Kakang tidak sampai hati kalau menolak permintaan seorang sahabat. Itulah kelemahanku. Seharusnya aku bisa membedakan mana hubungan teman dan kapan hubungan dagang. Sebab di dalam hukum dagang tidak mengenal istilah teman. Uang adalah uang. Iya, seharusnya memang begitu. Lihat Jamali, di depan sana ada pintu gerbang tapal batas. Itulah tapal batas kerajaan Madangkara, Lasmini. Sebuah kerajaan yang indah, alamnya amat permai. Apakah kita akan langsung saja menuju ke keraton, menghadap kepada Tuanku Brahma? Jangan dulu, nanti tidak bebas. Maksudmu? Kalau sudah sampai di keraton, pasti tidak akan bisa keluar dengan bebas. Kalaupun bisa keluar, pasti akan diantar oleh saudara-saudara Brahma. Jadi lebih baik kita jalan-jalan sendiri dulu, melihat keadaan ibu kota. Setelah puas, baru menghadap ke keraton. Iya, baiklah. Ayo, kita berpacu. Boleh juga ibu kota kerajaan Madangkara ini. Tidak terlalu besar dan terlalu bising, tapi suasana enak, serba teratur dan rapi. Menurutku, ibu kota ini amat istimewa, sebab ditata dengan cermat. Pengaturan bangunan-bangunan besar, rumah-rumah penduduk, terencana dengan apik. Juga jalan-jalan tidak berbelit-belit, namun berdaya guna dan terawat dengan baik. Cocok dengan rajanya, Brahma Kumbara, rapi dan teliti. Iya, keadaan negara adalah lambang raja. Kalau keadaan sebuah kerajaan semraut, maka rajanya pasti juga tidak bisa berbuat apik. Tetapi sebaliknya,
Kalau keadaan sebuah kerajaan rapi dan teratur, maka rajanya pasti seorang yang gemar keindahan. Iya. Ayo, kita istirahat. Cari penginapan. Jangan di jalan ini. Ramai. Kita cari penginapan yang letaknya di jalan yang tidak terlalu ramai. Nah, Lasmini, penginapan ini enak, bersih, terutama letaknya di daerah yang tenang. Nanti malam aku ingin jalan-jalan. Ingin tahu suasana ibu kota kerajaan Mandakara ini di waktu malam. Iya, boleh. Kau juga ikut jalan-jalan bukan? Iya, kesempatan ini tidak akan aku sia-siakan. Seumur hidupku baru kali inilah aku menginjakkan kaki di bumi Badangkara. Udara malam ini terasa segar, Lasmini. Kerajaan Mandangkara ini sebuah kerajaan yang lengkap. Hah? Lengkap bagaimana, Lasmini? Alamnya indah, kerajaannya bersih dan rapi, tata kehidupan rakyatnya amat baik. Nampak sekali kehidupan rakyatnya terjamin. Cukup sandang, cukup pangan, berikut papan. Iya ya. Hei, di sana ada apa ya? Hah? Bagaimana, Lasmini? Aku lihat di rumah yang sana itu dari tadi berdatangan anak-anak muda. Apakah rumah itu rumah pertemuan? Mungkin. Dengar Jamali, di rumah itu terjadi perkelahian. Hah? Iya ya. Ada yang bertarung? Pasti sedang ada adu tarik. Ayo, kita lihat. Jangan, Lasmini. Jangan melibatkan diri pada perkara yang berbahaya. Ingat, ini kerajaan Madangkara. Jangan sembarangan bertingkah di sini. Aku hanya ingin menonton. Biarpun mereka sedang saling bunuh-bunuhan, aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin menonton orang berkelahi.